tanda tanya besar adalah apakah yang kita buat untuk menunjukkan siapakah Allah dalam diri kita. Buat tanda salib, ke gereja, rutin, doa, rutin, rosario tiap hari. Tapi apakah dalam tindakan kita semakin lemah lembut dalam tutur kata? Menyapa orang, meskipun kita lagi cuapek, apakah kita menyapa mereka dengan lembut, dengan ramah? Itu hal yang paling simpel yang dibuat Yesus. Lainnya menyingkirkan najis-najis semua disingkirkan, dia menerima. Ini suatu cara beriman yang revolusioner, yang berbeda dengan kebiasaan. Persembahkanlah puji syukur sebagai kurban kepada Allah. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan dikau, dan engkau memuliakan daku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Para saudara terkasih, Tuhan yang Maha Kuasa itu hadir dalam tindakan-tindakan manusia dalam hidup Yesus. Dan hidup Yesus itu menunjukkan bagaimana Allah itu mau memperlakukan kita. Sikap itulah yang perlu juga kita teruskan kepada orang lain dalam hidup kita. Nah, itu mari di awal Ekaristi ini, mari kita hening dulu sejenak. Kita lihat kembali hidup kita, sikap kita sehari-hari terhadap orang-orang lain di sekitar kita. Akankah menunjukkan kelembutan, ataukah hanya sekedar tindakan manusiawi kita? Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, semoga kami semakin mengenal diri kami. Ajarilah kami saling membimbing dan mengasuh, sebagaimana putra dan putri sebapa yang menyayangi umat ciptaannya. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan Kitab Kejadian. Adam menghampiri Hawa istrinya, maka mengandunglah wanita itu lalu melahirkan Kain, dan Hawa berkata, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain. Habel menjadi gembala kambing domba, sedang Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai kurban persembahan. Habel juga mempersembahkan kurban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan kurban persembahannya itu, tetapi Kain dan kurban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain yang menjadi sangat panas dan mukanya muram. Sabda Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Masakan mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dosa itu sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Pada suatu hari, Kain berkata kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Sabda Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawab Kain,
Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Sabda Tuhan pula, apakah yang telah kau berbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Berkatalah Kain kepada Tuhan, hukuman itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Barang siapa bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Sabda Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa membunuh Kain, ia akan dibalas 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh siapapun yang bertemu dengan dia. Adam menghampiri pula istrinya. Lalu wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai Set sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Abel, sebab Kain telah membunuhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Persembahkanlah puji syukur kepada Allah sebagai kurban. Persembahkanlah puji syukur kepada Allah sebagai kurban. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Bukan karena kurban sembelian engkau kuhukum, sebab kurban bakaranmu senantiasa ada di hadapanku. Persembahkanlah puji syukur kepada Allah sebagai kurban. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firman-Ku? Persembahkanlah puji syukur kepada Allah sebagai kurban. Engkau duduk dan menjelek-jelekkan saudaramu, engkau memfitnah saudara kandungmu, itulah yang engkau lakukan. Apakah aku akan diam saja? Apakah kau kira aku ini sederajat dengan kamu? Aku menggugat engkau dan ingin berperkara denganmu. Persembahkanlah puji syukur kepada Allah sebagai kurban. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Aku ini jalan kebenaran dan kehidupan, sabda Tuhan. Tiada orang yang dapat sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata,
Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh, kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda. Lalu Yesus meninggalkan mereka, ia naik perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara terkasih, kerap kita tahu hal ini. Tanda ini membuat kita terpaku pada apa yang kita minta sebagai tanda itu. Kalau seorang punya anak satu, dia sedang sakit, dapatnya susah, 15 tahun pernikahan, itu yang selalu saya buat contoh kan. Sakit, kita minta tanda dari Tuhan, dari permohonan kita adalah kesembuhan. Kalau yang terjadi justru sebaliknya kematian, maka kita gagal melihat Tuhan yang hadir. Lalu kita mulai protes kepada Tuhan. Kita gagal melihat tanda. Tanda itu kerap kalau tidak kita waspadai, itu hanya sekedar apa yang kita inginkan, kita proyeksikan ke depan dalam permohonan kita. Maka kita mudah marah, jengkel, khawatir, gelisah. Lalu tanda-tanda yang kita lihat hanya yang kita inginkan itu tidak terjadi, maka kita lalu mengalami hal-hal tadi itu. Hal-hal tadi, gelisah, khawatir, takut, marah, jengkel, semuanya itu. Reaksi dari apa yang kita alami yang tidak kita inginkan. Lalu inilah yang membuat Yesus tidak dapat menunjukkan siapakah Allah kepada kita. Kalau pada waktu itu mereka ingin ada tanda mujizat, hal-hal yang sensasional, hal-hal yang spektakuler. Lalu orang gagal melihat Yesus, Allah yang hadir dalam diri Yesus yang lemah lembut, mengampuni. Dia dibenci, dia balas dengan kelembutan, pengampunan. Lainnya menyingkirkan orang, seperti yang kemarin, orang kusta, dia mendekati, dia menerima. Maka pertanyaan sama seperti kemarin, pertanyaannya tanda tanya besar adalah, apakah yang kita buat untuk menunjukkan siapakah Allah dalam diri kita? Buat tanda salib, ke gereja, rutin, doa, rutin, rosario tiap hari. Tapi apakah dalam tindakan kita semakin lemah lembut dalam tutur kata? Menyapa orang, meskipun kita lagi capek, apakah kita menyapa mereka dengan lembut? Dengan ramah? Itu hal yang paling simpel yang dibuat Yesus. Lainnya menyingkirkan najis-najis semua, disingkirkan. Dia menerima. Ini suatu cara beriman yang revolusioner, yang berbeda dengan kebiasaan. Biasanya ya orang beriman itu di gereja, ini tidak. Di pasar pun ketemu dengan orang yang dibenci, di rumah pun sama. Itu membuat kita harus berpikir ulang terhadap setiap tindakan kita setiap hari. Nah, coba direnungkan sekarang. Apakah tindakanku itu hanya membalas tindakan orang lain? Kalau dia baik, ya saya balas baik. Kalau dia jelek, ya wajarlah saya balas jelek. Kalau dia sudah menghilangkan mata saya ganti mata. Kalau gigi saya hilang, ya saya harus menghilangkan gigi dia. Kalau dia nyakiti saya, ya saya berhak menyakiti dia. Ataukah kita berani bertindak revolusioner dalam iman? Maka tanda itu akan menjadi lebih luas. Lalu tanda yang kita lihat adalah tanda yang dibuat oleh Yesus dalam hidupnya. Maka orang lain pun yang melihat kita, melihat Yesus yang sedang membuat tanda. Nah, coba kita renungkan. Hidup kita ini menjadi tanda kehadiran Tuhan bagi orang lain di sekitar kita, ataukah kita sedang sibuk dengan hidup kita sendiri? Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Masakan mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik?
Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, maka dosa sudah mengintip di depan pintu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah memberikan tanda sekali untuk selamanya, ialah Yesus Kristus Putra-Mu. Berkenanlah membuka mata dan telinga kami, agar kami dapat belajar mendengarkan sabdanya dan menyaksikan teladannya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara sekalian, hidup kita hari ini, anggota keluarga kita, dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah, kita diutus. Amin.